Halo sahabat, salam sejahtera bagi kita semua dan selamat datang di Ruang PC. Sebelum kita mulai, jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe bagi yang belum. Aktifkan juga lonceng notifikasinya supaya sahabat selalu mendapat pemberitahuan setiap ada konten baru. Selamat mengikuti. Ada sebagian orang Katolik yang berkutat dengan aturan-aturan puasa dan pantang dalam gereja Katolik, tapi melupakan makna Prapaskah itu sendiri. Ada juga yang acuh tak acuh saja, karena buat mereka Prapaskah sama saja dengan masa biasa. Semua aktivitas liturgi dalam masa Prapaskah hanya ritual belaka untuk mereka. Seperti yang kita ketahui, masa Prapaskah berlangsung selama 40 hari. Artinya selama itu juga kita menyiapkan diri untuk merayakan Paskah. Persiapan itu tentu berhubungan dengan berbagai aktivitas rohani dan perbuatan amal kasih. Pada prinsipnya, selama masa Prapaskah ini, kita melakukan olah rohani secara khusus dengan perbuatan amal kasih. Oleh karena disebut juga retret agung. Jadi apa saja yang harus kita lakukan selama 40 hari ini secara khusus? 1. Puasa dan berpantang. Puasa dan pantang dalam gereja Katolik telah diatur sesuai kitab hukum kanonik. Bila kita mengikuti hukumnya, maka puasa dilaksanakan pada Rabu Abu dan Jumat Agung. Lalu pantang dilangsungkan pada hari Rabu Abu dan 7 Jumat selama masa Prapaskah sampai dengan Jumat Agung. Dan ada ketentuan usia dan lain-lain, tetapi saya tidak mau membawa kita fokus pada ketentuan itu, melainkan memfokuskan diri pada penyangkalan diri. Bukan puasa dan pantang yang tidak makan, tetapi tidak mengikuti kemauan daging kita. Pengendalian diri lebih kepada mengendalikan diri seperti menata ulang pikiran, emosi, dan kenikmatan bagi tubuh kita. Yang intinya semua kegiatan itu akan membawa kita kepada pertobatan yang sejati. Seperti kata Nabi Yoel kepada kita, koyaklah hatimu dan jangan pakaianmu. Yoel 2 ayat 13. Sahabat Ruang PC, puasa dan pantang kita selama 40 hari adalah untuk merombak hati kita menjadi seperti yang Tuhan Allah kehendaki. Yang kedua, devosi jalan salib. Via Dolorosa adalah tradisi tua gereja yang merenungkan kisah sengsara Yesus memikul salib menuju Bukit Golgota. Setiap Jumat selama masa Prapaskah kita juga diajak mengikuti ibadat jalan salib di gereja. Dengan berdevosi jalan salib, kita diajak secara rohani mengikuti jalan sengsara Yesus. Sambil kita melihat hidup kita, melihat hati, pikiran, dan perbuatan. Dengan devosi jalan salib, kita bisa merefleksikan kehidupan kita selama ini. Dengan kesadaran Yesus memikul salib demi dosa kita. Dengan demikian, kita juga mau mengikuti ibadat jalan salib di gereja sebagai bagian dari sili kita secara rohani. 3. Mengikuti misa harian dan berdoa. Selama masa Prapaskah ini juga kita dapat mengikuti misa harian. Dengan mengikuti Ekaristi setiap hari akan lebih memberi warna bagi rohani kita. Selain itu, kita juga diajak menggandakan kehidupan doa kita. Selain misa harian, kita mungkin dapat mengikuti devosi kerahiman ilahi dan devosi hati kudus. Dengan berdevosi secara khusus kepada Tuhan Yesus akan lebih membantu kita menuju ke pertobatan sejati. 4. Membaca kitab suci. Dalam persiapan ini secara khusus kita juga diajak untuk membaca kitab suci. Masa Prapaskah adalah masa yang panjang bagi kita untuk merefleksikan kehidupan kita. Maka disebut juga retret agung.
Kitab suci menjadi bacaan wajib yang akan membantu kita dalam melakukan refleksi. Selain itu, buku-buku rohani Katolik yang dalam masa ini kita mau menambah wawasan kita tentang iman kita dan gereja kita dan apa saja yang dapat membantu kita dalam melakukan pertobatan kita. Semoga dengan membaca kitab suci, pikiran kita bisa ditata ulang sesuai dengan kehendak Allah. Semoga juga hati kita semakin menjadi pribadi yang penuh pertobatan dan penuh syukur di hadapan Allah. Kelima, mengaku dosa. Dengan mengaku dosa, hati kita menjadi lebih ringan dan tenang. Kita seharusnya melakukan atau menerima sakramen rekonsiliasi ini setiap saat kita merasa ada ganjalan di dalam hati kita yang diakibatkan oleh dosa. Dengan sakramen rekonsiliasi ini kita mengobati rohani kita yang sakit karena dosa. Setiap pertobatan kita haruslah berujung pada sakramen rekonsiliasi supaya kita sungguh menerima rahmat pengampunan dari Allah dan kita dibersihkan dari dosa kita. 6. Berbuat amal kasih. Puasa menjadi sempurna kalau disertai dengan perbuatan amal kasih. Puasa dan amal kasih artinya mengurangi apa yang melekat pada diri kita, memberi kepada mereka yang kurang. Pada masa Prapaskah, aksi ini disebut aksi puasa pembangunan atau APP, karena kita tidak memfokuskan pada hal-hal jasmani. Maka setiap usaha itu akan kita berikan kepada mereka yang membutuhkan perhatian kita. Uang yang terkumpul dari aksi kita itulah yang akan menjadi derma kita untuk sesama. Sahabat Ruang PC, semoga kita semakin masuk ke dalam pertobatan kita dengan mengendalikan diri berbuat kasih kepada sesama dan semakin bersekutu dalam doa dan ekaristi. Selamat menjalani masa Prapaskah dengan semangat dan semoga kasih Allah selalu menyertai kita sekalian. Amin. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Jangan lupa untuk selalu memberikan like, share, dan subscribe bagi yang belum. Juga tekan lonceng notifikasinya supaya Anda selalu mendapat pemberitahuan setiap ada video baru. Sahabat Ruang PC, demikian episode kali ini. Silakan tulis komentar Anda untuk saling berbagi. Kasih like bila Anda suka, bagikan ke teman-teman, keluarga, atau media sosial Anda supaya bisa memberi inspirasi. Subscribe atau tekan tombol loncengnya supaya Anda selalu mendapat pemberitahuan setiap ada video baru. Tuhan memberkati. Non scole sed vita discimus.